Kapan ISG akan break all time high? Ya kan? Karena kita melihat di Amerika, jadi Amerika itu ada 3 indeks besar, yaitu Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Dow Jones isinya cuma 30 emiten, ya. Kemudian S&P 500 itu isinya 500 emiten. Kemudian Nasdaq itu melihat 1000 the biggest market cap dari sektor eh, teknologi yang ada di Amerika Serikat. Nah, 30 emiten yaitu di Dow Jones itu masih jauh daripada yang namanya all time high. Karena Dow Jones itu isinya kebanyakan adalah emiten dari sektor bank, ya. Jadi banknya itu gede-gede di sini market cap-nya. Kemudian ibaratnya ada Nvidia itu setahu saya belum dimasukkan ke dalam Dow Jones. Sedangkan S&P 500 itu dia lebih banyak emitennya. Jadi lebih bisa men-tracking indeks dengan baik karena jumlah emitennya ada 500. Di situ bank ada, teknologi ada, Apple ada, Nvidia ada. Ya jadi nyampur gitu ya. Kalau Nasdaq itu khusus saham-saham teknologi. Nah, Anda bisa lihat di sini Nasdaq itu sejengkal lagi itu break all time high. Nasdaq, S&P 500 sama sejengkal lagi break all time high. Ya, ibaratnya ini hari Jumat, market masih buka di US, Indonesia libur. Itu kalau nanti malam US close hijau, maka break all time high. Kemungkinan besar di S&P 500 dan di Nasdaq. Kalau Dow Jones masih jauh, ya. Ibaratnya masih butuh kenaikan lumayan nih. Bukan sejengkal lagi, ini masih butuh 4% naik, ya. Jadi masih jauh. Nasdaq, S&P 500 udah ugal-ugalan nih, luar biasa. Kenapa? Karena Anda bisa lihat Apple itu ada di Dow Jones, ya. Apple harga sahamnya seperti ini, males-malesan, ya. Ini Apple. Sedangkan harga saham daripada saham-saham teknologi yang lain seperti Microsoft dengan ChatGPT-nya, ya. Jadi temanya itu adalah AI, ya. Anda bisa lihat di sini Microsoft itu sudah break all time high, ya. Si lelet ini tadinya lelet loh. Microsoft ini ada terkenal dengan saham lelet. Itu sudah break all time high Microsoft. Kemudian Meta, Facebook, ya kan? Kita sama-sama tahu siapa yang pakai Facebook sekarang, ya kan? Yang pakai Facebook udah jarang, tapi kan Instagram masih banyak. Nah, Meta itu sedikit lagi break all time high karena Meta juga ada AI. Lalu yang terakhir adalah ibaratnya kalau Meta, Microsoft itu kan ibaratnya penambang emasnya, sedangkan yang penjual sekopnya Nvidia itu sudah break all time high kemarin lusa. Ya, jadi penjual sekopnya sudah break all time high. Sedangkan penambang emasnya ada yang sudah, ada yang sebentar lagi break all time high. Nah, kita sama-sama tahu Apple kan tidak bermain di AI. Karena betul-betul dia masih gak jelas arahnya dia mau kemana kalau di AI. Jadi temanya sekarang ini adalah teknologi AI. That's why dari indeks pun kelihatan bahwa Nasdaq dan S&P 500 itu yang akan segera break all time high. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana nasibnya? Ya, untuk IHSG kita bisa lihat ini masih jauh ya dari yang namanya break all time high. Kita masih perlu kenaikan itu sekitar 15%. Oh, jauh ya. 15% itu saham pada terbang-terbang semua. Kita masih jauh nih dari break all time high. Ya. Terus kapan dong kita bisa break all time high? Nah, tanggal pastinya saya tidak bisa bilang. Tapi sikonnya yang membuat IHSG bisa break all time high, saya tahu dengan pasti. Ya. Tanggal pasti saya nggak tahu, tapi sikon yang membuat IHSG bisa break all time high, itu saya tahu dengan pasti. Berdasarkan apa? Berdasarkan, sekali lagi, data. Data dari mana? Data apa yang dilihat? Simple. Sejak sebelum tahun 2008, ya.
Jadi ibaratnya di masa-masa awal ISG di tahun ndak enak itu ya, sebelum tahun 2008, berarti 2004, 2005, 2006, 2007, yang menopang kenaikan indeks itu selalu ditopang oleh sektor perbankan. Karena negara ini yang paling haucuan itu adalah bank. Makanya Anda lihat konglomerat-konglomerat kelas-kelas Taipan itu semua punya bank. Contoh ya kayak Lipo Group lah. Dulu kan juga punya bank, Bank Lipo, ya kan. Mas Pion juga punya bank, ya kan. Sekarang Lipo banknya adalah Bank Nobu, ya kan. Terus banyak lagi. Jarum aja juga punya bank. Jadi ibaratnya bank itu sebenarnya bisnis yang paling haucuan di Indonesia. Nah, saat ini bank yang paling haucuan itu adalah BCA. Ya. Terus ada bank-bank lain yang juga sama besarnya. Seperti Bank Mandiri, BRI, BNI. Ini juga haucuan, apalagi punya plat merah, punya pemerintah. Jadi didukung dengan kebijakan, ya kan, apa segala macam. Mereka punya keunggulan lah dibandingkan BCA, seharusnya begitu. Jadi 4 bank inilah yang menjadi barometer utama apakah ISG bisa break all time high atau tidak. Selama ini selalu ditopang oleh data perbankan. Data apa yang menopang kenaikan ISG? Simple, bos. Growth, laba bersih. Jadi ibarat kalau tahun kemarin cuan 100, tahun ini cuan 115. Artinya ada growth dari laba sebesar dari 100 ke 115, berarti kan naik 15, berarti growth-nya 15%. Selama growth itu ada, maka ISG akan dengan mudah break all time high. Itu sama seperti waktu kita recovery dari COVID. Bukankah banyak kredit macet? Betul. Ketika banyak kredit macet dan ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait kredit macet yang diakibatkan oleh pandemi COVID, di mana ibaratnya boleh dikeluarkan dulu dari pembukuan lah, simpelnya begitu kalau bahasa awamnya. Maka laba daripada emiten perbankan ini tidak tergerus oleh resiko yang harus mereka siapkan apabila kredit tersebut benar-benar macet. That's why laba itu masih bertumbuh. Jadi Anda bayangin ya, di saat COVID laba masih tumbuh. Ya itu COVID, zaman parah-parahnya. Nah sekarang bagaimana? Nah, laporan keuangan semester 1 memang belum rilis, tapi enaknya di sektor perbankan itu tiap bulan dia merilis kinerja. Karena perbankan itu kan sistematis sekali, sehingga ibaratnya mereka bisa dengan cepat, ini laba gua di bulan Maret sekian, laba gua di bulan April sekian, laba gua di bulan Mei sekian gitu kan. Jadi cepat. Jadi kita bisa lihat betapa cepatnya mereka melaporkan kinerja mereka tanpa harus menunggu ibaratnya per 3 bulan sekali ya. Nah, BCA dari Januari sampai bulan Mei, 5 bulan pertama di tahun 2025, itu tumbuh labanya loh, tumbuh 16,3%. Ini benchmarknya ya. Masih tumbuh edian di tengah ekonomi yang begitu sulit, pelemahan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Dia masih bisa tumbuh 16,3% dalam 5 bulan pertama ini, BCA. Oh, berarti kita bisa segera break all time high dong. Untuk menjawab itu, seperti yang tadi saya bilang, harus didukung 4 bank. Nggak bisa cuma satu, harus didukung 4 bank. Jadi ibaratnya, kita lihat sekarang, untuk Bank Mandiri gimana? Ya kan, ibaratnya simpelnya kalau you ajukan kredit di BCA, cuman gara-gara hal sepele lu ditolak, maka lu di Mandiri kemungkinan besar di approve. Kan simpelnya gitu ya. Jadi harusnya kalau BCA bisa tumbuh 16%, ya Bank Mandiri 10% oke lah ya kan tumbuh. Ini enggak, bos. Bank Mandiri itu 5 bulan pertama hanya tumbuh 0,13, flat. Mati Belanda, ya kan? Kemudian BRI bagaimana? BRI malah luar biasa hancur, Pak. 4 bulan pertama laba bersihnya anjlok 16% dibandingkan tahun kemarin di 4 bulan yang sama. Luar biasa kan? Nah. Terus BNI bagaimana? BNI pun juga nasibnya tidak terlalu bagus. Ya, 5 bulan pertama turun 1% laba bersihnya.
masih laba ya. Jadi kalau tahun kemarin 100, 5 bulan pertama laba bersihnya 100, tahun ini 5 bulan pertama laba bersihnya hanya 99, turun 1%. Laba tapi turun. Itu masalah seperti dalam analisa fundamental yang selalu saya jelaskan bahwa analisa fundamental itu yang paling penting adalah labanya tumbuh atau tidak. Nah, kalau 3 bank ini saja labanya tidak tumbuh, ya Mandiri flat lah ya. Ya, itu parah kan, namanya nggak tumbuh. Bagaimana IHSG mau break all time high? Nah, terus masalahnya apa dengan 3 bank ini? Ini saya perlu menggarisbawahi dulu ya. Anda harus hati-hati. Ini sama persis seperti di zaman emiten-emiten konstruksi itu naik gila-gilaan gitu ya. Terus sampai suatu ketika, sampai pada suatu titik bau busuk itu keluar satu persatu, utang banyak, vendor nggak dibayar, apa ini itu segala macam, corruption ini. Kan kelihatan tuh dari laporan keuangannya, utang mulai bertumbuh, membludak, bahkan luar biasa debt to equity rasionya apa segala macam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Hancur-hancuran kan emiten konstruksi. Padahal saya ingat betul itu di tahun 2015-2016 tuh banyak nasabah saya yang bilang, waktu saya masih kerja di sekuritas ya, wah simple dah, ini Indonesia sedang genjot infrastruktur, pokoknya beli emiten infrastruktur titik, pasti cuan. Oh banyak loh yang begitu. Di hold aja, nggak usah di sell, invest ya gitu kan. Dividen kecil nggak apa-apa kan, ibaratnya presiden kita genjot habis-habisan infrastruktur ya kan. Dan Anda melihat di setiap daerah pun banyak itu ya, ibaratnya proyek-proyek dikerjakan, tulisannya Wika, PTPP, Waskita. Udah, Wika beton apa ini tuh, pokoknya itu semua. Sekarang apa yang terjadi? Hancur. Ya, salah siapa? Ya, kalau saya bilang sih ya banyak ya kesalahannya. Sama, bank tadinya growth. Sampai sekarang, tiba-tiba tiga-tiganya tidak tumbuh. Mau pakai alasan apa, bos? Pelemahan ekonomi? Perlambatan ekonomi global, lah BCA aja bisa growth loh 16%. Lu bertiga masa satu pun nggak ada yang bisa imbangin BCA sih? BCA itu masih tumbuh 16,3%. Lu orang bertiga masa nggak ada yang bisa ngimbangin, gitu ya. Terus kok berarti hopeless dong untuk perbankan Indonesia, BUMN? Apakah kita akan perlakukan sama seperti saham emiten konstruksi? Ini kan gejala awal nih, harusnya kita hindarin dong, gitu kan. Sabar dulu bos, ya. Jadi masih ada satu kartu as terakhir yang sebenarnya entah mau dipakai atau enggak, yaitu di Indonesia, CAR itu rasio kecukupan modal berbanding kredit yang dikucurkan. Simpelnya begitu ya. Jadi kalau Anda punya modal 25, sedangkan kredit yang dikucurkan adalah 100, maka CAR rasio Anda adalah 25%. Ya, 200 bagi 100 kali 100 ketemulah angka 25%. Nah, ternyata rasio CAR rata-rata perbankan di Indonesia itu luar biasa tinggi. Ya. Berdasarkan data OJK per November 2024, CAR perbankan secara industri berada di level 26,92. Ini tinggi banget, bos. Ya. Bahkan BCA itu punya 29,3. Kok besar itu kok? Ya, kalau kita bandingkan dengan kawasan ASEAN. Di ASEAN itu nggak ada yang lebih dari 20%. Bank-bank yang ada di Singapura itu CAR rasionya nggak ada yang lebih dari 20%. Itu satu. Kedua, kenapa ini tinggi? Karena dari OJK saja dia cuman ibaratnya aturannya berapa sih kok minimalnya? Aturannya itu minimalnya itu cuman 8 sampai 14%, tergantung lu bank buku berapa. Semakin besar you punya size bank, maka semakin ibaratnya CAR itu nggak perlu gede-gede. Ya, simpelnya begitu. Kita ambil buku rata aja di angka 12. Ya, itu buffer ibaratnya minimal CAR yang harus dimiliki oleh perbankan di Indonesia. Sedangkan di Indonesia BCA 29, rata-rata 26. Jadi artinya peluru ini untuk ngucurin kredit harusnya masih cukup banyak, ya kan? Tapi kok
Gimana mau ngucurin kredit? Orang mau buka usaha aja repot loh sekarang di Indonesia. Bayangin, udah salaman sama presiden, udah salaman sama menteri, ya kan? Izin udah keluar, ya kan? Investasi gede-gedean, BYD. Masih aja preman turun. Ya, dah. Terus KPP punya anak usaha invest gede-gedean, masih aja dipalakin sama perkumpulan yang harusnya itu necis ya, tapi malah dipalakin minta proyek tanpa tender. Apa-apaan gitu loh. Jadi ibaratnya siapa yang mau minjem uang ke bank kok? Kalau ibaratnya mau buka usaha aja dipersulit seperti itu, ya kan? Madesu dong Indonesia. Terus terang sih saat ini ya, dari Pak SBY, Pak Jokowi, terus sekarang zaman Pak Prabowo. Di zaman Pak SBY dan Pak Jokowi itu saya ibaratnya kalau ditanya, Koji, Presiden harusnya push ke arah mana nih untuk genjot pertumbuhan ekonomi? Saya masih bisa jawab, ya kan? Saya masih bisa jawab. Tapi di era Pak Prabowo, terus terang kalau ditanya begitu, saya juga bingung mau jawab apa. Karena mau buka usaha, aduh, premannya minta ampun, palakinnya minta ampun, ya kan? Dipalakinnya minta ampun. Jadi nggak ada harapan dong kok. Ada, yaitu proyek 3 juta rumah. Bank ini kan kredit tidak bertumbuh karena sebenarnya orang malas ngambil kredit tuh kenapa? Ya ada dua macam tadi itu ya. Tadi satu, yang pertama mau buka bisnis sulit. Yang kedua adalah KPR, ya kan. Orang pada wait and see. Ibaratnya wait and see ini 3 juta rumah gimana? Jadi ibaratnya orang yang mau ngambil rumah di bawah harga 1M, misalnya 500 juta, 600 juta gitu ya. Itu wait and see semua. Wait and see gimana kebijakannya, karena ini kan harusnya katanya bakal murah gitu kan. Makanya Anda nggak usah kaget hal ini terrefleksi dari chart saham-saham emiten properti yang Anda bisa lihat jatuhnya itu ya. Anda lihat jatuhnya itu di bulan-bulan yang hampir sama. Summarecon di Oktober 2024. BSDE ya. BSDE jatuhnya itu di, nah Anda bisa lihat ya, sama di September Oktober patah chartnya ya. Kemudian CTRA patah juga sama di bulan Oktober, prak ke bawah ya kan. Kenapa? Semua nunggu kebijakan 3 juta rumah ini gitu loh. Ya. Jadi size rumahnya kita udah sama-sama tahu ya, sudah viral kan, ibaratnya size rumahnya sebesar apa, ya kan. Harganya juga kisaran berapa. Yang permasalahan terakhir adalah entar kreditnya siapa yang ngucurin. Sudah pasti Bank BUMN. Udah pasti itu. Ya. Udah pasti itu Bank BUMN, gak mungkin bank yang lain. Bank swasta ibaratnya ya ini kan sama kayak proyek konstruksi di era Pak Jokowi. Kontraktor swasta ya cuma nonton doang, dikit banget ke bagian proyeknya. Semua 95% proyek itu dimakan sama kontraktor BUMN. Nah, ini juga sama nanti pengucuran kredit untuk rumah murah ini ya pasti Bank BUMN. Lah terus berarti yang diandalkan cuma itu aja kok. So far yang saya lihat saat ini ya itu yang paling bisa diharapkan. Masa mau mengharapkan MBG? Apa hubungannya MBG sama kredit bank? Nggak ada bos. Nggak ada. Yang berhubungan dengan kredit bank ya itu tadi rumah murah. Bayangin tuh 3 juta rumah itu besar sekali. Triliunan itu per tahun. Ya. Jadi harusnya kita udah bisa lihat bahwa kapan ISG bisa break all time high. Simple aja jawabannya. Kalau laba bersih 4 bank, semuanya bisa bertumbuh. Itu satu. Karena mengharapkan emiten-emiten yang di luar kebiasaan market kita selama ini untuk break all time high, ya artinya di luar saham-saham perbankan, itu kok rasanya agak susah ya. Mengharapkan TPIA, Brand, Gunung Bayan, Aman, DSSA, DCII, apa-apaan ini gitu ya. Ibaratnya mengharapkan mereka untuk membuat IHSG break all time high. Gak make sense bos. Itu lari kosong namanya. Jadi artinya bursa tumbuh tapi ekonominya tola-tole doang. Kredit gak tumbuh. Gak bisa bos. Ya, gak bisa. S&P 500 ini isinya juga banyak saham-saham perbankan.
ya, S&P 500 dari 500 emiten itu juga banyak dari sektor perbankan, dari sektor finance, itu banyak. Ya, jadi bukan cuma saham teknologi, khusus saham teknologi itu adanya di Nasdaq. Kalau di S&P 500, bank, consumer, teknologi, kemudian kasino juga ada, ya kan? Campur semua, 500 emiten. Ini gampangannya seperti LQ45 kalau di IHSG. Ya, ada 45 emiten. Kalau Dow Jones itu seperti IDX 30 kalau di IHSG. Isinya cuma 35 emiten. Ya. Jadi agak susah kita untuk break all time high kalau laba bersih dari bank-bank ini tidak bertumbuh. Berarti harus kita hindarin dong perbankan ini. Lah, ngapain dihindarin, bos? Pelurunya bank itu masih banyak. Cuma bank itu kan adalah bisnis mengelola resiko, kehati-hatian dalam mengucurkan kredit. Jadi sekarang ini ya kita dari sisi pengusaha ini kan bingung nih, mau usaha apa? Hambatannya banyak. Coba Anda berdiri di sepatunya bank. Ya, Anda menjadi pihak bank. Pasti kan Anda juga akan berpikir, lah kalau pengusahanya aja pusing mau usaha apa, ngapain saya genjot kredit habis-habisan? Betul nggak? Justru yang ada kalau saya kucurin kredit sekarang, itu bunuh diri, resikonya tinggi. Ya tau? Pengusahanya aja bingung kok mau usaha apa. Makanya bank saat ini dalam posisi berhati-hati. Mereka ya nggak ada gunanya nembak di saat seperti ini. Peluru terbatas loh. Memang masih banyak, tapi kan ada batasnya. Jadi bukan berarti 3 bank BUMN ini bocai sudah. Enggak. Karena mereka masih tinggi. Ya, jauh di atas buffer minimal yang ditentukan oleh OJK. Jadi santai aja, peluru masih banyak. Jadi apa yang kita nantikan ini supaya kredit bank bisa tumbuh? Sebenarnya simple, kebijakan pemerintah. Pemerintah ini arahnya mau kemana? Sampai sekarang ini terus terang, saya masih nggak jelas gitu loh arahnya ini mau kemana. Yang jalan betul-betul jalan, itu baru MBG. Tapi ya kita sama-sama tahu MBG ini dampaknya seperti apa ke ekonomi. Terbatas, Pak. Ya. Jadi kita menunggu kebijakan pemerintah ya yang janjinya bisa pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Nah, apa nih? Kalau itu udah clear, saya yakin pengusaha-pengusaha pun juga akan maju. Juga akan invest. Invest butuh utang. Seperti itu. Loh kan ada cash kok. Ngapain kalau orang kaya mah kalau bisa ngutang ngapain pakai cash sendiri? Enak aja. Tuh. Ya. Jadi triggernya adalah bukan menunggu bank mau ngapain. Enggak, banknya udah siap. Tinggal disuruh mesti ngapain. Dia udah siap. Peluru ada. Tebel lagi. Ya kan? Memang terbatas. Tapi tebel, Pak, pelurunya. Menunggu siapa? Kebijakan pemerintah. Arahnya mau kemana. Kalau udah jelas, clear. Seperti contoh nih Pak Jokowi. Clear. Infrastruktur. Genjot. Nah, jelas. Clear. Pak SBY. Tambang, sawit, autopilot. Jos. Kan gitu. Jelas. Pak Prabowo kemana? Menurut kalian arahnya ini mau kemana gitu loh. Saya juga bingung. Ibaratnya selama ini itu dalam hal ekonomi kemana? Mungkin saya terskip nih beritanya. Saya nggak baca mungkin ya. Terlewatkan karena saya terlalu membaca Israel Irak gitu kan perang. Israel Iran perang. Jadi kebijakan ekonomi dari Pak Prabowo mungkin saya terskip. Coba tolong infoin ke saya. Fokus ekonominya Pak Prabowo ini kemana sih? Ya, supaya jelas nih bank bisa take action. Semoga bermanfaat bagi Anda.